Timnas Indonesia gagal menjadi juara setelah dikalahkan adu penalti oleh Vietnam di final AFF U23. Dan ini sekaligus kegagalan Sinteyong untuk memberikan satu gelar juara pun untuk Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Ya, kita tahu kan semalam Timnas Indonesia menantang Vietnam di final. Dan akhirnya Indonesia pun kembali gagal untuk meraih sebuah gelar juara di tangan Coach Sinteyong. Tetapi itu bukanlah sebuah masalah. Kita akan analisis sedikit di pertandingan semalam. Kita harus akui kalau Vietnam adalah negara yang memang sangat sulit dikalahkan akhir-akhir ini. Kita udah bisa bilang bahwa Vietnam itu setara dengan Thailand, bahkan atau mungkin Vietnam udah lebih tinggi dibandingkan Thailand akhir-akhir ini. Kita harus akui itu. Tetapi jika melihat performa timnas Indonesia saat bertemu dengan Thailand dan saat bertemu dengan Vietnam, ini bukanlah timnas Indonesia yang dulu, bukan. Ini adalah timnas Indonesia yang baru. Dilihat dari mana? Dilihat dari melawannya timnas Indonesia. Saya harus katakan itu karena kita harus akui dari dulu sebelum Coach Sinteyong datang ke Indonesia, timnas kita itu walaupun berhasil menang misalkan nih lawan Thailand, lawan Vietnam, tapi kita pasti diobok-obok. Dibilang nggak setara lah. Makanya Indonesia bisa dibilang hanya menang rezeki doang ketika bertemu dengan Vietnam dan bertemu dengan Thailand. Tapi sekarang berbeda. Kita melawan, bahkan melawan Thailand kita menang. Melawan Vietnam pun kita bisa dibilang lebih unggul di babak pertama walaupun strategi Coach Sinteyong memutuskan untuk tidak memainkan Ramadhan Sananta, memainkan Kelly Storyell, dan tidak juga memainkan Frankie. Nah ini bagian dari strategi ya, karena Coach Sinteyong yang lebih tahu. Dan di babak kedua akhirnya memutuskan untuk memasukkan Ramadhan Sananta, Kelly, dan Frankie di akhir-akhir. Ini bisa dibilang berjalan cukup lumayan, tapi kita harus akui kalau Vietnam memang bermain kolektif dengan ciri khasnya. Ciri khas yang pernah disinggung oleh Coach Indra Safri kalau Vietnam itu adalah negara atau pemain-pemain itu ngeyel banget. Karena kita tahulah disinggung juga sering oleh komentator di pertandingan itu kalau Vietnam itu selalu menggunakan tangan ketika berduel. Dan kita tahu juga kan di menit-menit akhir dari pemain Vietnam yang menyiku secara sengaja kepada Haikal, ini memperlihatkan kalau Vietnam memang ini ciri khas Vietnam. Dan juga ciri khas yang bagi saya memang kurang baik. Tetapi bagusnya, timnas Indonesia tidak terpancing. Ini sudah diperlihatkan. Mentalitas Indonesia itu sudah diperlihatkan semenjak permainan melawan Thailand. Biasanya Indonesia kalau dek dikit, itu pasti, wah malah lah. Udah konsentrasi kita hilang, buyar, permainan yang tadinya bagus jadi jelek. Tapi timnas Indonesia sekarang berbeda. Itu yang pertama, mentalitas kita udah naik banget, itu kelihatan. Yang kedua, apa? Dari segi passing, dari segi permainan, ini bagus. Passing permainan timnas Indonesia, passing kita, cara bertahan kita itu udah sangat berbeda banget gitu. Dan juga yang paling ingin saya soroti adalah lagi-lagi pemotongan generasi yang berhasil, di mana timnas Indonesia sekarang banyak dihuni oleh mayoritas pemain U23. Dan sekarang U23 dihuni oleh banyak pemain di bawah 20. Dan juga sang best player kita Arkan Fikri yang baru 18 tahun udah berhasil mendapatkan sebagai pemain terbaik di turnamen di kompetisi usia U23. Dan ini baik. Ada Robby Darwish, ada Arkan Fikri, ada Ramadhan Sananta juga yang itu masih sangat muda banget, yang di tahun depan jika mereka bermain tetap konsisten atau bahkan mungkin lebih meningkat, saya yakin mereka akan menjadi tumpuan lagi bagi timnas U23 di masa mendatang. Saya ingin menggarisbawahi juga kalau kita tidak boleh menghujat pemain yang sangat bermain luar biasa saat bertemu dengan Vietnam dan juga bertemu dengan Thailand. Bertemu dengan Thailand, Hernando Ari, saya mencatat ada 6 save yang sangat luar biasa bisa menjadi gol. Yang jika seandainya bukan Hernando Ari penjaga gawangnya mungkin udah jadi gol. Itu saat melawan Thailand. Saya bahas ulang. Dan malam saat bertemu dengan Vietnam, Hernando Ari tampil sangat cemerlang. Kesalahan
Hernando dalam menendang penalti itu hal yang wajar. Kegagalan Hernando juga dalam menendang itu hal yang wajar. Kita tidak boleh menghujat Hernando, dan saya sangat tekankan, Hernando Ari sangat pantas ada di timnas senior, dan itu dibuktikan oleh Coach Sintayong yang mempercayakan Hernando Ari untuk menjadi penjaga gawang tim nasional Indonesia dan bermain saat melawan Argentina. Padahal pemain-pemain seniornya masih banyak, dan saya sangat setuju itu, karena Hernando Ari memang pemain yang sangat bagus. Dari tendangan penalti hanya 2 yang dia tidak menebak tendangan dari pemain Vietnam. Semuanya sisanya ditebak, termasuk save ketika Vietnam mendapatkan penalti di babak pertama. Semuanya ketebak, cuman tidak terjangkau, itu aja. Semuanya tidak terjangkau, dan di 2 terakhir mungkin karena Hernando sudah menendang gagal, mungkin konsentrasinya udah buyar, akhirnya tidak tertebak. Dan overall Hernando luar biasa banget, dan bagi supporter-supporter oknum-oknum yang ingin cari panggung dengan menjelek-jelekan Hernando, dengan menghujat Hernando, bukan hanya Hernando, mungkin pemain-pemain lain yang sebelumnya ada Beckham, yang sebelumnya ada Kelly Stroyer yang juga dihujat. Kalian itu supporter Indonesia atau apa sih? Kalian menghujat tidak dengan fakta, menghilangkan pemain-pemain itu bahwa bermain sangat luar biasa. 1-2 kesalahan itu hal yang wajar. Kita semua manusia, banyak kesalahannya. Dan juga saya tekankan bahwa keberhasilan Sintayong untuk memperbaiki fondasi timnas kita. Bahkan kalau kita bilang kan, Coach Indra Safri bisa berhasil di SEA Games kemarin pun karena saya melihat di sisi lainnya ada pemain-pemain yang memang udah berbeda cara bermainnya yang dididik oleh Sintayong sebelumnya di timnas-timnas sebelumnya. Banyak banget itu. Dan juga tentunya pengaruh dari banyaknya pemain kita yang sudah dipercaya bermain reguler di Liga, di BRI Liga 1 tentunya. Overall untuk semua, saya ucapkan selamat kepada timnas Indonesia. Terima kasih banyak kalian telah berjuang beserta staf pelatih semuanya. Hernando Ari, kamu bagus, kamu the best, kamu pantas ada di tim nasional Indonesia, dan kamu sangat pantas ada di tim senior Indonesia. Dan juga kita harus konsentrasi bahwa timnas Indonesia akan menjalani turnamen selanjutnya, yaitu Piala Asia. Itu yang lebih penting. Karena kita tahu, kita sepakat juga kalau Piala AFF ini adalah pertandingan yang tidak ada target sedikit pun dari PSSI. Itulah sebabnya kenapa sebagian pemain-pemain kita itu tidak dipanggil. Bahkan juga kita terpaksa datang dengan 21 pemain karena beberapa pemain yang tidak bisa ikut. Overall, di luar itu semua, saya ucapkan terima kasih banyak untuk tim, pelatihan, dan semua pemain. Kalian luar biasa, dan kepada para supporter Indonesia, dukung terus timnas. Piala AFF itu hanya pemanasan. Kita lihat performa timnas U23 nanti di Piala Asia nanti. Ini akan menjadi luar biasa banget karena pemain-pemain lainnya akan ikut bergabung. Ada Marcelino, ada Pratama Arhan, ada Elgan Bagot, ada juga Ivar Jenner, ada juga Rafael Saik juga yang nanti akan ikut bergabung, dan Rizky Ridho juga saya yakin dia akan bergabung juga. Dan makanya saya sangat mendukung timnas, dan saya juga berharap Ramadan Sananta bisa orbit kembali ke timnas senior karena dia pemain lokal yang lengkap menurut saya. Kenapa? Dia itu nggak butuh bola yang enak buat dia, ke bola yang kayak gimana pun dia bisa manfaatkan. Bodinya bagus, springnya bagus, kelincahannya bagus, tendangannya bagus, kaki kanan kaki kirinya bagus, handingannya dibantu oleh posturnya bagus juga, dan saya berharap bisa diorbitkan lagi oleh Coach Sintayong ke timnas senior. Itu mungkin sedikit tidak banyak untuk membahas tentang pertandingan. Saya lebih ingin membahas tentang emosional kita sebagai seorang supporter, sebagai seorang penikmat sepak bola, untuk terus mendukung para pemain timnas kita agar terus luar biasa bermain, apalagi ini U23 yang banyak banget pemain mudanya. Saya berharap kalian memberikan prestasi yang lebih baik di Piala Asia nanti. Bravo timnas Indonesia, thanks semuanya.